Teknik pukul tarik dan dorong. Melakukan pelatihan menggunakan media samsa sebagai partner atau media latihan, sebaiknya sebelum mengadakan pukulan ke badan samsa, kita berusaha melakukan tindakan, pertama dengan menggenggamkan jari-jari tangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pada video kali ini saya berbagi pengalaman, yaitu melakukan pukulan dengan sistem setelah genggaman menyentuh pada badan samsa, secepat mungkin kita lakukan tarikan, artinya tidak melakukan pendaman pada daerah atau badan samsak. Teknik ini tentunya diperlukan suatu kecepatan tangan untuk menarik. Setelah tangan kita terkepal dengan benar, terpendam pada samsa, setelah itu juga kita lakukan secepat mungkin untuk tarikan, dan tujuannya agar dapat gerakan atau tangan yang satunya melakukan gerakan atau tindakan ke badan samsak. Mulailah dengan gerakan pelan, dan setelah merasa situasi dan kondisi gerakan pinggul, gerakan pinggang, serta bahu telah menyatu ke badan samsa, lakukan gerakan secepatnya. Untuk selanjutnya, lakukan gerakan tarikan dari suatu sikap santai, artinya tidak menggunakan sikap yang serius, akan tetapi dalam posisi kita berdiri langsung melontarkan gerakan pukulan baik kanan ataupun kiri ke badan samsak. Gerakan ini telah dikatakan gerakan dengan kecepatan atau speed yang cukup tinggi. Nah, teman-teman kerabat semua, sering saya katakan pada video-video sebelumnya, ketika menggunakan samsa embrayun dan memakai gantungan kunci seperti pancing, saat kita lakukan pukulan sedikit arahnya ke atas dan kena dorongan daripada pukulan tersebut, dia akan menjadi jatuh. Ini masih dalam teknik pukulan dengan tarikan. Begitu tangan atau genggaman telah menyentuh pada badan samsak, secepat mungkin kita lakukan tarikan, yang tujuannya adalah agar sekian detik kita dapat menyusul atau tangan yang satunya melakukan tindakan ke badan samsak. Teknik masih dalam gerakan menarik. Setelah tersentak di daerah samsak, di pinggir samsak, secepatnya kita lakukan tarikan. Teknik memukul seperti ini tentunya kebersamaan antara gerakan bahu, pinggang, pinggul, dan hantaran tenaga yang kita tempatkan pada badan tangan terpusat di genggaman, secara otomatis dengan gerakan kebersamaan pinggang, pinggul, bahu itu akan menjadi satu kesatuan gerak. Teruslah melakukan latihan secara pelan-lahan agar gerakan yang kita mau tuju ke badan samsak, terutama pada gerakan bahu, gerakan pinggang, pinggul, dan yang paling penting diperhatikan adalah genggaman, supaya ketika akan melakukan pukulan dengan power ataupun tenaga yang cukup besar ke badan samsak, tertinggal hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tangan lecet, tangan keseliuk karena getaran samsak di saat kita melakukan pukulan ke badan samsak, apalagi dengan samsa yang berayun ke darah kita, artinya dia akan mencari posisi awal melakukan satu gerakan, dan dengan demikian sangat perlu diperhatikan genggaman tangan, terutama pada pergelangan tangan, sebab di pergelangan tangan tersebut akan menerima beban pertama ketika samsa berayun datang ke darah kita, seperti gerakan sekarang ini. Sekarang adalah gerakan terpendam.